Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Timnas Indonesia U16 ditaklukkan Uni Emirat Arab 3-2. Timnas Indonesia U16 menelan kekalahan di laga uji coba menghadapi Uni Emirat Arab dalam laga uji coba di Stadion Uni Emirat Arab FA, Dubai, Rabu 21 Oktober 2020. Tim besutan Bima Sakti takluk dengan skor 3-2. Dikutip antara dari media sosial Twitter resmi PSSI di Jakarta Rabu 21 Oktober 2020, 2 gol Indonesia dilesakan oleh Raka Cahyana Rizky dan Ahmad Attalah Araihan. Sedangkan 3 gol Uni Emirat Arab diborong oleh Sultan Adel Muhammad. Dalam pertandingan tersebut, pelatih Timnas U16 Indonesia Bima Sakti dari awal menurunkan pemain-pemain berpengalaman sejak tahun 2019. Catatan Bima Sakti usai Timnas Indonesia U16 kalah 2-3 dari Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia U16 menelan kekalahan dalam laga uji coba pertamanya melawan Uni Emirat Arab Rabu 21 Oktober. Garuda Muda takluk 2-3. Kekalahan diperoleh setelah tampil menyerang sejak awal pertandingan. Bahkan Timnas Indonesia U16 mampu mencetak gol lebih dulu ketika laga berjalan 5 menit. Perubahan dilakukan Bima Sakti di babak kedua. Gawang Indonesia justru kebobolan 2 kali, masing-masing pada menit ke-52 dan 74. Timnas Indonesia U16 pun menutup laga dengan kekalahan. Bima Sakti menyebut anak asuhnya menunjukkan progres dari segi permainan meski kalah. Chemistry juga sudah mulai tampak saat bertahan dan menyerang. Cuma memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dievaluasi, seperti kedisiplinan dalam menempati posisi masing-masing dan komunikasi antar pemain. Jelas Bima Sakti di laman PSSI. Jarak antar lini perlu diperbaiki karena kelihatan di menit-menit akhir posisi mereka melebar sehingga ini menjadi celah bagi lawan untuk bisa memanfaatkan situasi ini. Mereka tim bagus dan kita kehilangan fokus di menit-menit akhir, tapi secara umum kami sudah melakukan yang terbaik, tambahnya. Dua uji coba terakhir di Kroasia batal, Timnas Indonesia U19 kembali ke tanah air lebih cepat. Kepulangan Timnas Indonesia U19 ke tanah air dipercepat. Sebabnya tim berjulukan Garuda Muda itu tidak jadi menjalani 2 partai uji coba tersisa. Di jadwal semula, Timnas Indonesia U19 akan kembali ke Indonesia pada 28 Oktober 2020. Sebelumnya, Garuda Muda akan lebih dulu merampungkan laga latih tanding ke-12 dan ke-13 di Kroasia pada 23 dan 26 Oktober 2020. Namun karena 2 pertandingan uji coba terakhir itu tidak jadi digelar, alhasil pelatih Sinteyong harus mencari agenda untuk pengganti mengisi slot tersebut. Gym internal pun yang dipilih oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk slot 23 Oktober 2020. Sementara untuk 26 Oktober menjadi jadwal kepulangan mereka. Ketua PSSI, Sinteyong butuh refreshing. Timnas Indonesia U19 akan kembali ke tanah air setelah 2 bulan menimba ilmu di Kroasia. Para pemain bakal dipulangkan ke klub masing-masing. Begitu pula pelatih Sinteyong yang kemungkinan bakal diberi waktu libur oleh PSSI. Sinteyong telah memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Kroasia sejak akhir Agustus 2020. Sebelumnya, pelatih berusia 50 tahun itu tiba di Jakarta pada Juli 2020 setelah mudik ke Korea Selatan pada April 2020 ketika pandemi COVID-19 merajalela. Ketua PSSI Muhammad Iryawan mempersilahkan Sinteyong untuk beristirahat setelah Timnas Indonesia U19 kembali dari Kroasia pada 26 Oktober 2020. Sinteyong disinyalir akan mendapat jatah libur selama sebulan. Pasalnya, pada awal Desember 2020, Timnas Indonesia U19 sudah kembali berkumpul untuk kembali melanjutkan pemusatan latihan, kali ini di Prancis. Sinteyong cari pemain keturunan baru usai datangkan Kelana dan Luah Mahesa ke Timnas U19. Manajer pelatih Timnas Indonesia Sinteyong masih mencari pemain keturunan baru setelah mendatangkan Kelana Mahesa dan Luah Mahesa, kakak beradik berdarah Indonesia-Jerman. Timnas Indonesia U19 sudah lebih dulu menjajal Jack Brown dan Elkan Bagot. Sinteyong menjelaskan bahwa pemanggilan pemain keturunan itu perlu melalui beberapa pertimbangan.
ia perlu lebih dulu melihat pengalaman dan penampilan pemain melalui video. Pemain keturunan yang didatangkan belum mendapat garansi membela timnas U19 baik di Piala Asia U19 atau Piala Dunia U20. Pemanggilan lebih untuk menguji kualitas pemain. Tiga kelemahan Timnas Indonesia U19 di mata Sinteyong. Arsitek Timnas Indonesia U19 Sinteyong mengungkapkan perbaikan lebih detail akan dilakukan jajaran pelatih untuk meningkatkan performa tim besutannya dalam pemusatan latihan di Kroasia. Teong mencatat ada 3 kelemahan yang perlu mendapat perhatian dari rangkaian uji coba di Kroasia. Kelemahan tersebut masih terlihat ketika Timnas U19 menggasak Hajduk Split 4-0 di Stadion Sloga Mravin Selasa 20 Oktober sore waktu Indonesia bagian Barat. Pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan 3 kelemahan yang dimaksud adalah pergerakan tanpa bola, ketepatan dalam melepaskan umpan, serta transisi permainan dari menyerang ke bertahan. Di sisi lain, Teong menilai ada perbaikan dari kelemahan yang dia sorot sebelumnya. Teong mengatakan pemain terutama di lini depan sudah mulai berimprovisasi dalam mencari ruang di area pertahanan lawan. Menit main Egy meningkat di tahun ketiga bersama Lesia Gdansk. Egy Maulana Fikri kembali tampil membela Lesia Gdansk. Kini ia telah mencatatkan menit bermain paling banyak dalam semusim dibanding 2 musim sebelumnya. Ex diklat Ragunan tersebut bermain selama 28 menit kontra Pogoń Szczecin. Sayang, Lesia Gdansk malah kalah 0-1 dari Pogoń Szczecin di Stadion Energa Gdansk. Gol tidak sengaja dari Alexander Gorgon pada menit ke-23 membawa tim tamu pulang dengan membawa 3 poin. Lesia Gdansk pun gagal melanjutkan tren kemenangan yang mereka raih dalam 2 laga sebelumnya. Bagi Egy, tambahan 28 menit membuatnya kini telah mencatat 56 menit penampilan bersama Lesia di musim 2020-2021. Ia sudah 3 kali tampil sebagai cameo sebelumnya dengan rincian 9 menit kontra Górnik Zabrze, 8 menit kontra Stal Mielec, dan 11 menit melawan Podbeskidzie. Pertandingan Arema dan Madura United dibubarkan polisi. Uji coba dengan titel latihan bersama yang digelar Arema FC dengan Madura United di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Rabu 21 Oktober 2020 berakhir lebih cepat. Seperti diberitakan sebelumnya, Kepolisian Polres Malang meminta durasi sesi uji coba berakhir lebih cepat, yakni hanya 75 menit, dengan skor 4-3 untuk kemenangan Arema. Penyebabnya agenda itu tidak mengantongi izin dari kepolisian. Carlos Oliveira tak menyangka pertandingan itu dihentikan di menit ke-75. Pelatih Madura United, Rahmat Darmawan, tidak habis pikir pertandingan yang menyisakan 15 menit itu harus berakhir. Padahal agenda latihan bersama ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.